ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin resep ayam polong. Nah, ayam polong ini sederhana ya bikinnya. Walaupun bahannya seolah-olah terlihat banyak, tapi gampang dibikin. Lalu bahannya pun gampang didapat. Nah, ini kita pakai ayam untuk gorengnya. Kita pakai adonan basah dan juga adonan kering. Untuk ayamnya sendiri, aku pakai sekitar 250 gram paha ayam file. Aku pakai paha ya karena lebih juicy. Lalu untuk tepung keringnya, aku pakai sekitar 75 gram tepung panko atau breadcrumb atau panir ya, tepung roti yang kasar. Aku campur dengan sekitar 3-4 sendok makan terigu. Nah, itu adonan keringnya ya. Untuk adonan basah, aku pakai 2 butir telur, 4 sendok makan tepung terigu, 3/4 sendok teh garam, lalu secukupnya merica. Nah, ini untuk ayam gorengnya. Nah, tentu saja karena namanya ayam polong, kita pakai kacang polong ya. Aku kali ini pakai yang kalengan. Lebih bagus pakai yang frozen ya, karena warna dan juga teksturnya lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, pakai kalengan pun nggak apa-apa. Yang kalengan ini cenderung lebih lembek, warnanya pun kurang hijau. Tapi nggak apa-apa ya, dimaafkan. Oh iya, untuk ayam nanti setelah kita potong-potong, kita marinate dengan sedikit raja rasa ya. Nah, itu untuk ayamnya. Lalu kita akan buat sausnya. Untuk sausnya, kita campur 1 sendok makan saus tomat. Nah, ini saus tomat biasa ya. Lalu 1 sendok makan saus samhap. Nah, ini saus tomat yang merah. Sering aku ulas ya. Nanti aku tunjukin ini fotonya di sini. Kalau nggak ada, bisa diganti saus tomat biasa, tapi nanti sesuaikan rasanya ya, karena ini tidak seasam saus tomat biasa. Lalu untuk kecap manis dan juga saus sambal, kita sediakan kurang lebih 1 sendok makan masing-masing ya. Jadi semua serba 1 sendok makan. Untuk gula ini sesuai selera. Bisa 1-2 sendok makan. Ini aku sediakan sekitar 1 lebih ya. Nanti bisa disesuaikan rasanya. Untuk garam aku pakai setengah sendok teh saja. Lalu di sini aku sediakan juga kecap Inggris atau saus Inggris ya. Nah, nanti pemakaiannya sedikit aja, sekitar 1 sendok teh. Untuk sausnya ini nanti kita campur dengan air kurang lebih 300 ml ya. Nah, sisanya nanti kita pakai untuk mengentalkan, kita campur dengan kanji. Nah, itu saja bahannya. Nah, kita mulai ya. Ini supaya tidak makan tempat, kita campur dulu semua bahan sausnya. Nah, ini kita campur semua saus-saus. Ini saja, lalu kita campur dengan air sekitar 300 cc. Nah, ini kita sisakan sedikit, lalu kita campur dengan kanji. Ini untuk larutan pengental ya. Nah, ini kita sisakan air sedikit, lalu kita campur dengan kanji. Ini kita campur rata, lalu kita sisihkan. Untuk adonan kering, kita tinggal campur saja ya kedua macam tepung ini. Nah, untuk adonan basah, kita campur juga semua. Kita campur sampai tidak ada gumpalan ya. Nah, setelah rata seperti ini, kita sisihkan kedua campuran tepung kering dan basahnya. Wah, belum mulai sudah kena pisau nih. Benar-benar tajam ya pisaunya. Nah, ini untuk daging ayamnya, kita pisahkan dari tulangnya ya. Ini biarpun file ternyata masih ada tulangnya sebagian. Kita harus hati-hati biar yang makan itu enak. Nah, setelah bersih, lalu kita potong ya.
Nah, ini potongannya terserah, semakin kecil semakin akan memakan tepung banyak ya untuk melapisi. Jadi jangan terlalu kecil banget. Nah, seperti ini. Lalu kita beri rasa, nah secukupnya aja ya. Lalu kita campur. Nah, ini diamkan sebentar saja, nggak usah lama-lama ya. Nanti dia baper. Nah, seperti ini kita diamkan sebentar. Setelah didiamkan, kita campur di adonan basah ya. Ini kita siap menggoreng. Oh iya, untuk kacang polongnya, kita ini satu kaleng nggak dipakai semua ya. Jadi sisihkan sebagian. Nah, kita ambil aja sedikit. Nah, kita ambil barang 2 atau 3 sendok ya. Nah, ini warnanya kalau dibanding dengan yang frozen, kacang polong ini cenderung lebih pucat. Kacang polong ini lebih cocok untuk sup ya. Jadi yang kalengan ini cocoknya untuk sup, sedangkan yang frozen itu biasanya untuk tumis-tumisan yang seperti kita buat nanti. Nah, tapi pakai ini pun ya nggak apa-apa, seadanya. Nah, ini kita panaskan minyak di penggorengan ya. Ini aku nggak pakai minyak baru karena biasanya habis goreng begini ini nanti minyaknya kotor. Jadi aku pakai minyak seadanya aja. Ini akan aku buang ya setelah goreng ini. Nah, sambil menunggu minyak panas, kita balur dulu gorengan kita. Ini aku sorot dulu ya. Seperti ini. Kita tuang sebagian. Nah, lalu kita campur sambil kita pisah-pisahkan. Nah, ini setelah minyak panas, kita usahakan minyaknya ini jangan terlalu panas ya, supaya tidak gampang gosong karena ini memakai bahan tepung panko atau breadcrumb. Jadi sesudah panas kita kecilkan api. Lalu kita masukkan satu persatu. Ini terlalu kecil apinya. Seperti ini. Kalau terlalu besar dia akan mudah gosong. Nah, ini terlalu penuh ya. Semestinya nggak boleh terlalu penuh seperti ini. Tapi nggak apa-apa, daripada goreng berkali-kali. Ini aku lagi buru waktu ya. Pastikan kalau terlalu penuh seperti ini, kita aduk rata ya, supaya yang atas itu juga matang merata. Nanti yang warnanya sudah berubah, kita bisa angkat ya. Karena yang tadi kita masukkan duluan, pasti lebih matang dulu. Ini kita tunggu sampai warnanya coklat keemasan. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini renyah banget ya. Nah, dibanding gorengan yang langsung makan, ini memang agak lebih keras karena kita akan campur dengan saus. Jadi dia harus lebih keras sedikit ya. Kalau enggak nanti cepat melempem. Nah, ini seperti ini. Kita siap buat sausnya. Menggunakan wajan yang sama, ini kita tinggal lap aja ya bekas minyaknya. Nah, ini sudah seperti baru, siap dipakai. Ini setelah panas kita tuang. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Nanti setelahnya kita icip ya. Penggunaan gula di saus asam manis itu memang agak banyak ya, karena asam itu mengurangi rasa manis. Nah, ini kita aduk larutan pengental. Jadi kalau mengendap di bawah kanjinya ini supaya bercampur dengan air lagi. Nah, ini kita masukkan kacang polongnya. Ini masaknya nggak usah lama ya, sampai mendidih aja. Ini kacang polongnya sudah matang. Nah, ini mulai mendidih.
kita tuangkan larutan pengental sambil kita aduk pelan. Jangan langsung dituang semua ya, rasakan kekentalannya. Nanti kalau dingin ini saus akan lebih mengental lagi, jadi jangan terlalu banyak sampai kental banget. Nah, seperti ini kita didihkan beberapa detik lagi. Nah, setelah itu kita masukkan gorengannya, lalu matikan apinya. Nah, ini kita campur. Nah, ini kita campur ya. Nah, ini untuk sisa sausnya kita bisa letakkan nanti di wadah sendiri ya, jadi tidak dicampur supaya tidak terlalu banyak sausnya. Tapi mau dicampur semua juga nggak apa-apa. Sudah, kita siap plating. Seperti ini hasilnya. Udah macam di restoran aja ini. Kres, lalu sausnya asam manis, ada kacang polongnya. Mantap ini pokoknya. Silakan dicoba ya. Kalau suka, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di resep berikutnya. Bye.